Jawabannya B. Nah, negara. Coba, Pak. Baik. Negara itu apa, Bapak Ibu? Nggak tahu, Pak. Negara. Penyiksaan apa, Pak ya? Penyiksaan. Iya, Pak ya. Negara itu alat yang ditemukan pada masa apa, Bapak Ibu? Pada zaman pra aksara. Ya, pra-aksara ya. Oh ya, kajian Pak. Zaman karena teknologi. Oh, ya. Jadi negara itu adalah gendang, perunggu, berbentuk seperti dandang, berpinggang. Jadi ya, saya ketik aja di sini. Berarti alat untuk masak ya, Pak? Alat untuk dia itu digunakan untuk biasanya pada masa perundagian kayaknya. Ya, masa perundagian. Kayak seperti ini, Bu. Dia bendanya ini seperti gendang berpinggang yang terbuat dari perunggu. Fungsinya itu sebagai upacara, benda upacara. Apakah upacara memanggil hujan, upacara perkawinan. Ini digunakan pada waktu itu, negara ini. Jadi, semacam tambun besar terbuat dari perunggu dan memiliki bentuk seperti apa tadi, Bapak Ibu? Pinggang. Seperti pinggang. Dandang yang berpinggang. Jadi ini dia. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. B. Ada 6 buah. Pak, maaf ini nanti di-record ya, Pak? Ya, ini di-record, Bu. Sudah berjalan 2 menit. Ya, benar. Jawabannya B ya. Baik, kita lanjut. Nomor berikutnya. Pada era revolusi industri 4.0 dikembangkan proses pembelajaran berbasis dalam jaringan atau daring. Nah, kira-kira coba Bapak Ibu baca jawabannya apa? Tulisannya kok kurang jelas ya, Pak? Ya, memang agak kabur, Bu. Ini saya perbesar. Pak. Jawabannya A. Jawabannya A. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya, Pak. A. Ya, A. Kenapa, ya, A. Kenapa pilihannya A? Alasannya pakai asing yang tidak bisa berbahasa asing. Akan tersisih ya. Ya, jadi di sini kan pada era revolusi industri 4.0 dikembangkan proses pembelajaran yang berbasis jaring. Namun, jika guru mata pelajaran IPS tidak didukung dengan kemampuan bahasa asing yang baik, maka di era MEA 2025 dikhawatirkan akan terjadi, ya jawabannya itu A ya. Guru IPS Indonesia akan tersisih oleh negara lain. Kalau yang lain kan B misalnya, yang B ini kan jawabannya itu menghindari negara lain, kurang cocok, kurang sesuai dengan konteks soalnya kan. Kalau yang C
Guru IPS Indonesia akan diganti guru negara lain. Tidak langsung bisa digantikan juga. Kalau tersisih ini kan berarti akan berkurang begitu ya. Kalau yang D, guru IPS Indonesia akan meniru ke negara lain. Nah, sementara ini adalah masalah kemampuan berbahasa ya. Kalau meniru itu ya baik, harusnya baik kan yang D. Kalau E, guru IPS Indonesia akan belajar ke negara lain, itu juga baik. Jadi maknanya di sini dikhawatirkan karena kata kalimat tanyanya itu kata kunci dikhawatirkan akan terjadi apa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Guru Indonesia akan tersisih oleh negara lain. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Kurang kelihatan. Nah, ini jawabannya A, lanjut. Nah, ini Pak Ibu. Silakan dibaca dulu. Untuk lagi. C, Pak, C. C. Pak, C. Lain juga C. Iya, C. Kenapa pilih C? Ibu. Seragam itu kolaborasi. Kolaborasi. Itu kolaborasi. Para guru bekerja sama. Ya. Pada sebuah sekolah, para guru bekerja sama dalam mengembangkan sikap empati siswa sesuai dengan mata pelajaran diampu dengan menggunakan metode yang beragam. Hasil menunjukkan keragaman dalam kemampuan empati pada siswa berdasarkan deskripsi tersebut. Pernyataan berikut paling tepat menjadi bahan evaluasi. C. Metode yang digunakan harus membuka peluang kolaborasi antar guru. Ya, karena di sini apa? Kan sudah ada kata para guru bekerja sama, ya kan? Sama. Bekerja sama. Nah, ini. Kerjasama itu kan kolaborasi, kan? Ya. Ya, Pak. Jadi kata kuncinya saling bekerja sama antar guru, mengembangkan sikap empati sesuai dengan mata pelajaran diampu dengan metode yang beragam. Jadi jawabannya adalah yang C. C, ya. Jawabannya C. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau yang E, metode digunakan harus bervariasi sesuai dengan perbedaan individual. Kalau yang E ini lebih kepada metodenya yang bervariasi. Sementara permasalahan yang di dalam soal itu gurunya saling bekerja sama, kan? Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang C.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini. Iya, kemarin soal ini ada, Pak. Ya. Ini memang soal yang keluar, Bu. Atap tumpang. Tumpang. Jawabannya Itu di Demak itu, Jawa Tengah. Masih Banten ya? Oh, tak ya Demak. Bentar. Ini masjid Banten. Banten. Pakan Banten. Dari gambar tersebut, bentuk bangunan yang sangat erat dengan nilai Islam apa? menaranya Ini agak terpotong memang ini. 5 atap tumpang. Atapnya, menaranya, pewarnanya. Kalau agama Islam menara kali ya, Pak? Kalau Demak kan atapnya. Kalau itu Banten sama nggak ya? Kalau atap tumpang itu pengaruh dari Islam atau dari kebudayaan Indonesia? Dari Islam. Atap itu atap tumpang itu bukankah Hindu ya, Pak? Pengaruh Hindu ya? Iya. Dari bertingkat-tingkat dia, jadi seperti punden ya. Punden berundak. Iya. Jadi yang pengaruh Islamnya yang mana? Menara. Menara pantau. Iya, menara. Jawabannya adalah yang Menara pantau. menara pantaunya. Jadi pengaruh asimilasi dengan Islam itu ada di menara. Sedangkan kalau atap ini yang bertumpang akulturasi. Kalau yang apa? Saya pernah dapat di soal itu kayak Masjid Demak itu, Pak, kan atapnya itu apa itu? Sama nggak yang materinya dengan ini? Masjid Demak. Dari sejarah. Corak Islam tak apa itu? Kalau Masjid Demak ciri khasnya apa, Bu? Atapnya. Bangunannya kan atapnya kayak gitu tumpang. Oh, itu akulturasi akibat dari pengaruh Hindu-Budanya. Oh, gitu. Ini Islam gitu ya? Ini Oh, nilai-nilai ya. Islamnya. Jadi yang kita lihat di sini nilai Islam. Ya, makanya ini nilai Islamnya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, oke. Kita lanjut. Nih. Mungkin. Itu lengkap ya, efektif, kognitif, fisik. Iya, maksudnya apa karena lengkapnya, Pak? Cuma yang jawabannya tepat apa enggak gitu, barangkali. Ini kan keterampilan ya, Pak? Keterampilan. Nah, sekarang kita lihat seorang guru menyusun rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai peserta didik.
Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam merespon jawaban disampaikan rekannya. Rubrik penilaian ini dinilai tepat karena Penilaian diri. A. Rubrik digunakan untuk menilai kinerja siswa mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi di sini dikatakan menyusun rubrik penilaian yang akan digunakan menilai peserta didik. Penilaian dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam merespon jawaban yang disampaikan rekannya. Nah, tadi jawabannya ada yang C ya, Pak? Barangkali ya. Kalau E. Kalau E itu berarti aspek afektifnya saja. Sikap. Afektif. Apakah kalau merespon jawaban itu kita nilai sikapnya saja? Kalau C, kognitif, afektif. Kalau afektif kognitif berarti pengetahuan dan sikap saja. Kalau yang lengkap A. Ya. Jawabannya yang tepat, rubrik penilaian itu tepat karena penilaian ini dilakukan sudah mencakup afektif, kognitif, dan psikomotorik ya, Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu yang A yang lebih tepat. Jadi penilaian untuk menilai peserta didik. Jadi kan guru di sini menyusun penilaian untuk menilai peserta didik. Jadi kalau untuk menilai peserta didik itu kan memang ada 3 ya penilaiannya. Afektif, kognitif, dan psikomotorik kan? Ya. Jadi ketiga-tiganya ada, itu ada di opsi yang A. Jadi jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Benar tadi jawaban yang pertama itu ada di opsi yang A. Ya, ini dia. Jadi mengarah kepada penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Semua. Lanjut, nomor berikutnya. C ya. C. Ada lagi jawabannya Bapak Ibu lain? Kejahatan perang ya, Pak? Kejahatan perang. Perang mana? Oh iya, 1950. Barangkali. C, Pak. Ada yang C, ada yang E. Kita lihat. Insinyur Soekarno pernah melakukan pidato tanggal 30 September 1950 di sidang umum PBB ke-15 dengan tema The World Built Anew. Hal tersebut merupakan keprihatinan beliau dalam menyikapi apa? Nah, ini masalah apa Bapak Ibu? Pidato 30. Soekarno tanggal 30